Rekor Ji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya hadap-hadapan akan punya satu konten baru yang mana saya merasa berkewajiban untuk mereview langsung dengan pemilik lagu, ya. Namanya entahlah, nanti kita pikirkan. Pertama kali saya kedatangan teman-teman dari Paradivia. Ada 5 penonton bayaran. Keluar ambil amplop. Oke. Kalau yang ini vokalisnya, kalau saya juga baru tahu nama aslinya kemarin, ternyata namanya mirip dengan satu kompleks. Namanya kan ada Lestari-Lestarinya, Ayu Lestari kan namanya kan? Ada kan Pondok Lestari, Daya Indah Lestari gitu. Ya, jadi saya langsung ingat itu. Tapi tidak masalah karena akhirnya ada satu hal yang bisa mengingatkan saya terhadap Ales gitu kan. Namanya adalah banyak nama-nama perumahan gitu. Karena Lestari-Lestari. Gitu ya. Nah, apa kabar? Kita tos dulu. Oke. Ales ini vokalis dari band yang namanya Paradivia. Saya terima rilisnya berempat. Iya. Emang cuma berempat? Berempat, bass additional sih. Oh, additional bass. Iya. Tapi gitarnya 2? Iya. Gitar 2? Kenapa harus gitar 2? Apa ya? Kenapa? Kenapa harus gitar 2? Nah, ya? Kenapa harus gitarnya 2? Biar lebih hidup aja sih. Oke, 1-0. Ya. Lebih hidup. Kedua, saya mau tanya sama Ales, bagaimana perasaannya menjadi satu-satunya yang paling cantik di band? Merasa spesial gitu di antara mereka cowok-cowok semua. Siapa yang paling spesial menurut Ales di bandnya? Satu orang itu. Satu orang dong, kalau namanya paling ya satu. Satu orang? Satu orang. Jadi semua? Iya. Harus satu? Satu. Mas Yasin? Yes. Yasin? Memang begitu, membangun chemistry di band harus ada antara songwriter dengan vokalis. Nah, Ales sudah berapa tahun di Paradivia atau memang sejak band ini berdiri sudah ada di situ? Nah, ini nih Kak, alhamdulillah hari ini tanggal berapa? Tanggal 11. Iya, saya tahu karena hari ini kartu halo saya mati, belum dibayar. Tanggal 13 Maret bulan ini, Ales sudah 3 tahun sama Paradivia. Ales sudah 3 tahun dengan Paradivia. Dari 2018. Sebelumnya siapa? Ada? Iya. Namanya? Kak Rani. Rani? Iya. Rani Lestari juga tidak? Bukan. Dipanggil Rales. Oh, Rani Daya Indah mungkin. Ya. Masuk di satu grup yang memainkan musik yang katanya orang musik pop. Bagaimana perasaan Ales? Awal-awal diajak sama mereka sih, Ales kan kaget kan Kak, karena Ales kan bukan bukan vokalis. Ya bukan vokalis, yang apa, sama sekali cuman yang Ales cuman kayak nyanyi-nyanyi biasa sih, bukan biasa. Kayak yang kayak selalu ikut festival atau ikut lomba. Ales enggak begitu. Ales dulu pas SMA tuh anak-anak rumahan. Bukan cheerleaders dulu? Bukan. Oh, bukan. Okay. Anak rumahan, terus diajak sama Yasin? Iya, terus pas awal-awal kuliah, diajak sama si Yasin. Itu si Yasin betul-betul ya? Iya, dan itu dapat Alesnya ini Kak lucu, karena dari sosial media. Kayak yang ceritanya kayak bisa dibilang kayak anak pungut. Kayak apa di bahasa ininya, kayak yang langsung gitu DM, terus nanya, gini, Yasin scroll video-videonya Ales di Instagram, terus dia dapat beberapa video yang Ales nyanyi. Nah di DM lah tuh Ales bilang, oh suaramu ini bagus. Bahkan begitu juara namanya mengocok-ngocok ya, pasti dipuji dulu. Kayaknya, padahal di hari itu udah, suaranya ini pas-pasan ya. Pas-pasan sekali. Terus waktu itu memang apakah Ales sudah tahu ada band namanya Paradivia? No, tidak. Belum pernah tahu? Tidak, sama sekali. Sama sekali tidak tahu? Apa itu? Saya tidak tahu. Oh begitu. Apa itu? Band apa itu? Apa itu? Saya tidak tahu. Dia bilang, ada nih namanya band Paradivia gini. Saya tahu ada band namanya Para Kita gitu, bukan Paradivia. Para Kita sama Ces kan begitu biasanya. Paradivia agak aneh juga ya. Tapi setelah Ales bergabung, waktu itu langsung ditodong untuk nyanyi satu lagu, terus rekaman atau bagaimana? Ales hari itu diajak 2018. 2018 ya? 2018. Mereka ini sibuk cari vokalis pada hari itu karena mereka mau ikut event band competition yang apa sih itu? Apa itu yang namanya? Kemarin 2018 Soundstation. Nah, alhamdulillahnya jadi mereka ini kayak sibuk cari vokalis toh Kak, sibuk cari vokalis bla 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 bla, dapatlah Ales. Terus Ales langsung diajak,
ayo nih latihan karena mau ikut lomba gini. Nah, ikut lomba. Lagu pertama yang Ales didengarkan karya dari Yasin, anak-anak, Ku Ingin Sendiri. Nah itu. Siapa? Apa judulnya? Ku Ingin Sendiri. Ku Ingin Sendiri. Oke. Nah itu habis itu kita latihan. Terus 1 minggu Ales bergabung, terus ikut lomba. Beberapa hari kemudian pengumuman juara 3. Juara 3? Iya. Dapat berapa? Dapat apa itu? Dapat uang berapa? Berapa ya? Nit. Gitu. Adalah pasti masuk sound session tidak kasih uang. Dan paling itu ya sih jadi band apa? Opening band dari Bara Suara ya. Bara Suara waktu itu. Itu tahun 2018. 2018. Yes. Oke. Terus Ales sudah merekam 3 lagu dengan Paradivia. Iya. Yang pertama? Sesal. Kedua? Seharusnya sih 4 Kak. Ini lagu keempat, cuman yang Ku Ingin Sendiri itu kemarin di take down karena mau diaransemen ulang. Sama mereka? Iya, tanya apa mau sebenarnya saya sudah capek nyanyi. Kak. Yang mau dirombak itu Kak. Jadi itu di take down. Jadi untuk sekarang 3 lagu. 3 lagu. Itu 3 lagu itu nanti akan masuk di EP dari waktu ke waktu. Iya, waktu ke waktu. Oke, 3 lagu. Itu nanti 5 kalau nggak salah ya? Iya, 5 lagu. Duanya nanti barengan sama launching albumnya. Oh gitu, kapan launching? Insya Allah habis lebaran. Habis lebaran? Iya, lebaran kapan dulu? Tahun depan? Waduh, habis lebaran. Tahun depan kan juga lebaran. Habis lebaran tahun ini Kak. Tahun ini ya? Oke. Nah, 3 lagu sudah dilepas, tinggal 2 lagi. 5 lagu. Menurut Ales, apa sebenarnya yang ditawarkan Paradivia ke Ales? Maksudnya, saya dijanjikan menjadi superstar. Atau, biar saya nyanyi mau deh. Gitu. Atau, nah band ini keren ya gitu. Apa kira-kira yang jujur? Iya, kalau dari anak-anak sih sendiri kembali lagi ke kesederhanaan. Kita nyanyi jujur, kita keluarkan semua apa yang ada dalam pikiran kita, ada hati, jadi nyanyi jujur ya. Pokoknya perasaan apa ya, kayak dari yang lagu-lagu mereka kasih, terus bilangnya, Les pokoknya nyanyi yang jujur aja. Luas gini pokoknya buat orang bisa ini sih sama lagunya, masuk ke dalam lagunya gitu. Kalau yang masalah mau keren atau jadi superstar sih itu bonus sih Kak. Yang penting kita nyanyi jujur gitu. Nyanyi jujur. Oke. Nah, ini masalah kejujuran dalam bernyanyi. Saya sudah dengar 3 lagu ini Paradivia. Iya. Saya melihat ada inilah peningkatan. Tidak tahu juga jago sekali, juga biasa sih. Banyak juga yang ini. Tapi itu yang saya garis bawahi bahwa ada peningkatan di setiap karya-karya dari Paradivia. Nah, ini kan single ketiga yang dilepas beberapa hari lalu, judulnya Bawa Aku. Nah, itu menurut Ales ini kan ciptaannya pasti Yasin lagi. Betul. Si music director kita yang punya lagu, Mas Andre. Kakaknya Yasin kan? Iya, bukan? Saudara? Temannya kakak. Satu bandnya kakaknya. Satu bandnya kakaknya. Dulu bandnya kakaknya apa? Si Buya itu. Iya. Si Buya. Nah, oke, si Buya itu kan Jepang kan dulu kan? Zaman Siege. Harajuku maksudnya. Harajuku kan Jepang kan, si Buya Jepang juga. Harajuku. Nah, ternyata lagu itu bukan lagunya Yasin. 2 lagu sebelumnya? Lagunya si Mas Yas. Ada ininya. Sebagai vokalis, Ales bisa menyanyikan ketiganya dengan baik? Karena saya merasa bahwa lagu ini ciptaan Yasin. Iya, yang beri Bawa Aku. Bagaimana membedakan lagu dari songwriter yang berbeda? Apa ya? Kalau menurut Ales dari si Mas Yas sama si Mas Andre sih mereka satu frekuensi Kak sih sebetulnya. Jadi kayak enggak jauh beda sih dari. Pasti frekuensinya 87,7 ya. Satu frekuensi mereka. Oh gitu. Jadi apa yang ditawarkan ke Ales lagu itu selama ini dari mereka itu pasti bisa dinyanyikan. Iya. Terus juga kalau dari anak-anak sih kembalikan lagi ke Ales, improve sesuai apa yang kau suka. Apakah Ales dilibatkan dalam kalau tag ini? Ayo kita ini, Ales boleh improve seperti itu? Bisa? Yes. Sangat seberapa bisa. Persen? 70%. Jadi 30%-nya mereka. Dari mereka maksudnya ini patennya lagunya. Iya, patennya lagunya. Ales sesuai nyamannya Ales, improve semaunya Ales gitu. Bedanya dengan lagu-lagu Yasin? Kalau lagunya Yasin juga sih kalau menurut Ales sih ya sangat-sangat suka sih dari. Sangat suka. Ya. Suka mana, lagunya Yasin atau lagunya orang? Aduh,
Kenapa nih? Aduh. Apa? Ini negara bebas, negara bebas. Ada briefing guys, langsung. Mana ya? 2 kali ya, 2 pasangan tidak bisa menjawab. Nah, ya beri aku waktu. Bawa aku. Menurut Ales apa yang diceritakan lagu itu? Kalau dalam lagu ini Kak Bawa Aku ini dia lebih ke apa ya? Harapan untuk memiliki seseorang gitu kayak. Tapi kandas. Kandasnya tapi dia tetap bahagia karena pernah suka sama si orang ini gitu. Pernah suka sama orang itu. Iya, pernah suka sama sini. Entah ke ujungnya jadian atau enggak, tapi dia tetap ya bahagia gitu karena dia pernah suka sama si ini. Itu pengalamannya siapa? Isi yang nulis lagunya. Itu saya kira Mario. Waduh. Ups. Itu kan biasanya kan dari pengalaman pribadi jadi lagu. Tapi lagu itu kalau dari pengalaman pribadi biasanya lebih kena gitu, apalagi dengan lagu-lagu seperti ini ya, pop, slow dan lain-lain. Ales ketemu dengan karakter vokalnya. Nah, tadi kan saya tanya makna lagunya ya. Iya. Menurut Ales lagu itu kuat tidak? Kalau menurut Ales sendiri Kak pribadi sangat kuat karena dari proses rekaman kemarin itu Ales netes. Menetes? Keringat? Sangat. Air mata. Keringat. Air mata. Nangis. Setiap take nangis. Karena ingat Mario gitu ya. Waduh. Ingat Mario. Kasihan dia suka dengan seseorang tapi tidak kesampaian. Dia sering curhat ya Kak ya? Enggak, dia sering biasa bikin Instastory kayak gitulah. Gitu ya. Nah, apa namanya? Bawa aku. Sudah berapa kali streaming? Sudah dicek? Berapa? 1.000? Spotify 1.000. Di Spotify 1.000. Iya, 1.000. Oke, 1.000. Target? Ratusan. Hah? Kan lebih banyak 1.000 daripada ratusan. 100.000. Makanya kalau ngomong jangan setengah-setengah. Juta dong. Ratusan ribu. Juta dong. Gitu. Apa harapannya untuk para Divia? Harapannya kedepannya semoga bisa mempersembahkan karya-karya yang luar biasa lagi dan semoga albumnya tiap tahun ada. Tapi yakin bahwa para Divia bisa terus berkembang? Harus yakin sih Kak, yakin. Yakin sekali? Harus yakin. Tidak cari pemain bass? Untuk sekarang ini edisional sih Kak. Edisional. Tapi kan susah kalau edisional terus dia kepake sama bandnya. Ya, ayo. Dia begini ya, kita ini berandai-andai ini tiba-tiba diajak tur itu kan. Kalau situasi sudah aman diajak tur, tapi tidak punya pemain drum, gimana? Ayo. Kalau memang jodohnya ya betul. Ya ini kan kalau Mario bicaranya masalah jodoh terus. Oke. Itu kan PR, PR. Tapi band juga ada yang 2 orang juga mainnya juga satu di panggung juga ada additional biasa lah gitu. Yang jelas bahwa harapan dari Ales terhadap para Divia artinya setiap continue melahirkan karya-karya. Terus setelah itu yang lebih besar apa harapannya? Harapan yang lebih besar ya bisa tur keliling Indonesia sih. Iya, dan paling utama harus bisa dikenal sama orang Sulawesi dulu lah gitu. Caranya? Ya, caranya ya dengan kita push branding segala macam semua. Kita harus buat brandingan yang matang gitu biar semua orang tahu. Siapa yang ngajarin ini brandingan? Asik. Hebat nih. Di kampus. Nah, gitu ya. Jadi setelah ini apa para Divia kan 3 single. Iya. Langsung EP. Siapa orang paling berjasa buat para Divia menurut Ales? Selain dari mereka bertiga nih? Ya, selain mereka bertiga. Maksudnya yang paling berjasa siapa? Selain Andre. Gitu. Selain Mario lah, nyanyi Mario. Selain itu ada orang-orang yang tidak pernah kita mention ini. Orang yang di luar. Iya. Teman-teman, Ales sih, banyak sih menurut Ales sih. Tim juga Bahar, Udin, di banyak nih. Kucing. Itu Markus. Peter, banyak. Joni, banyak ya orang di luar. Aduh. Kayak gitu. Ya, ada yang Ales mau sampaikan kepada ini khususnya kepada teman-teman pendengar hadap-hadapan yang selalu mempertanyakan bagaimana sebenarnya musik Makassar bisa berkembang. Ales bisa jawab itu? Apa tuh Kak? Apakah musik Makassar bisa berkembang? Caranya bagaimana? Ya caranya ya ayo kita tunjukkan bahwa anak Makassar itu bisa gitu. Tunjukkan semua karya-karya yang kalian punya. Yuk kita bisa yuk gitu. Berkarya saja
ya brandingan penting sih, harus packaging harus wow. Gitu. Wow, gitu. Packaging gitu. harus wow. Oh gitu, packaging harus wow. Packagingnya ini para TV ada? Untuk ini bisa dibocorkan? Ada. Belum ya? Oh belum. Oke. Tunggu ya guys. Tunggu ya. Tunggu aja. Kapan? Jadi setelah Lebaran? IP insya akan keluar Allah. IP-nya. Ya. Mudah-mudahan IP-nya para TV menjadi satu tonggak bersejarah bagi musik Makassar. Amin. Menjadi musik nasional, Amin. internasional secara global. Amin. Terima kasih pendengar Hadap-hadapan. Kita ketemu di lain waktu dengan bukan lagi dia pasti. Ya, oke. Assalamualaikum. Dah. Asik. Pendek gitu. Pendek, sangat pendek dan wow.